Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir Masjid Baitul Taqwa rahimakumullah. Patutlah dan pantaslah kiranya kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat baik lahiriah maupun batiniah sampai dengan malam hari ini di hari terakhir sholat tarawih 1444 Hijriah kita masih bisa hadir untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk keistiqomahan kita yang pertanda bahwa amaliyah-amaliyah Ramadan kita menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawatullah wa salamuhu, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang diinformasikan oleh Bapak Takmir tadi, bahwasanya ini adalah tarawih yang terakhir untuk yang versi hisab. Untuk yang versi ruqyat menunggu sidang isbat dan nanti insya akan dipublish oleh Menteri Agama. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Sing mboten bener niku sing gak poso melok riyo niku sing gawat. Poso gak poso riyo klambine anyar mangane entekake dhewe. Maka kita ndak usah menjadikan perbedaan ini sebagai sesuatu yang menimbulkan permusuhan. Justru ini merekatkan kita. Inilah salah satu dari kekayaan hasanah keilmuan Islam. Dan memang inilah yang termaksud dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, ikhtilafi ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu menjadi rahmat manakala disikapi dengan bijak, sehingga tetap kita berada dalam jamaatul muslimin, jamaah umat Islam. Ya, nanti yang ke lapangan, yang ke stadion ketemu dengan yang masih puasa, ya kita ucapkan selamat. Kita yang sudah mungkin berhari-hari hari Jumat ketemu yang Sabtu, ya kita ucapkan selamat. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Tidak usah saling mengolok-olok. Kata yang Sabtu, yang Jumat itu, riwayat disi gak kanten, wong kurung ketok. Wong padha-padha gak ngincenge gak ketok. Kata yang Jumat, wah kesuwen. Nah, ini tidak perlu. Jadi inilah merupakan upaya kita untuk merekatkan persatuan umat. Karena Rasulullah memberikan satu rumusan al-jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Kebersamaan, kerukunan ini mendatangkan rahmat. Sebaliknya perpecahan ini akan mendatangkan azab. Maka tentu kita ingin mengundang rahmat Allah. Nah, para jamaah rahimakumullah, di akhir Ramadan ini tentu setiap kita yang berpuasa ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, puasa kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang kita inginkan. Karena kalau kita sudah termasuk golongan orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa sejak awal Ramadan sampai terakhir karena dasarnya iman dan ihtisab, semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka apa jaminan Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah Ta'ala itu akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dan puasa ini ibarat kompetisi
Kompetisi itu pada saat babak penyisian itu pesertanya banyak. Semua boleh ikut. Pertengahan mulai berkurang. Ini masuk babak final, maka jenengan inilah finalis-finalis Ramadan yang nanti berhak akan mendapatkan piagam penghargaan diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Idul Fitri. Maka tidak heran kalau nanti terbenam matahari akhir Ramadan, berkumandang suara takbir, tahlil dan tahmid, itu akan menyentuh hati orang-orang yang berpuasa tanpa terasa meneteslah air mata. Ini pertanda bahwasanya kita termasuk orang-orang yang menjadi pemenang bulan Ramadan. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin, berapa banyak itu orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ilal ju' wal atas, selain hanya lapar dan dahaga. Jadi potensi ada dua, ada potensi makbul, diterima, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, ada potensi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Indikasinya bagaimana? Siapa yang puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ciri-cirinya yang pertama adalah dia itu bisa menjaga amaliyah-amaliyah Ramadan ini nanti di 11 bulan ke depan. Menjaga keistiqomahan. Kalau ketika Ramadan kita sholat tarawih, di luar Ramadan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa istiqomah sholat tahajud. Kalau di luar Ramadan kalau dalam Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, mudah-mudahan di luar Ramadan kita tetap istiqomah. Seringkali saya sampaikan, membaca Al-Quran itu akan bisa lebih meresap dan merasuk ketika kita pahami makna dan artinya. Satu hari yang 24 jam itu, masa sih kita tidak bisa membaca satu juz? Oh tidak bisa, satu juz saya kan sibuk. Ya setengah juz minimal. Setengah juz itu 5 lembar. Masih belum bisa, ya seperempat juz lah, seperempat juz, 2,5 lembar. Masih belum bisa, ya minimal 1 lembar lah, minimal 1 lembar. Masih belum bisa karena sibuk, ya minimal disarang saja Quran itu, dilihat aja itu, sambil dalam hati mengatakan, ya Allah dosa apa saya ya Allah, kok sampai 24 jam itu tidak sempat membaca firman-firman-Mu. Ini mudah-mudahan kita nanti di luar Ramadan bisa terus membawa semangat untuk membaca Al-Quran ini. Itu yang dinamakan dengan istiqomah. Sehingga ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, karena ini kultum terakhir, mohon maaf kalau mungkin agak panjang ya para jamaah nggih. Lho kok boten semahur. 1 jam, 2 jam. Wis tala cuk aken ngomong tentang marekno. Ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, berikan kepada aku satu nasihat tentang agama ini, yang setelah aku mendapatkan nasihat dari Anda ya Rasulullah, la as'alu anha ahadan ghairak, aku tidak perlu bertanya pada yang lain-lainnya ya Rasulullah. Rupanya sahabat ini minta satu nasihat yang substansi. Apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada sahabat tadi? Nasihat Rasulullah itu sangat singkat tetapi mengandung nilai-nilai kehidupan yang sangat mendalam. Kul amantu billahi summastaqim. Katakan saja aku beriman kepada Allah. Jagalah tauhid. Summastaqim, kemudian istiqomahlah kamu, bertahanlah kamu di dalam kebenaran tersebut. Ini yang saya katakan tadi, istiqomah itu salah satu tanda puasa Ramadan kita qabul, diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang seperti ini berhak mendapatkan gelar minal aidin wal faizin wal makbulin. Orang yang kembali kepada fitrah, ay fitratil Islam, kembali kepada jiwa yang bersih. Yang disabdakan oleh Rasulullah, siapa yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu raja'a kayauma waladatu seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya, suci, bersih. Tinggal nanti kita
membersihkan, menyelesaikan urusan kita dengan sesama kita, muamalah kita dengan sesama kita. Maka tradisi halal bihalal ini sangat bagus. Di halal bihalal ini ya hanya tradisi, tetapi bagus sekali untuk kita lakukan. Jangan di Arab tidak akan mengenal halal bihalal itu, Pak. Walaupun dari bahasa Arab, halalun bihalalin itu artinya tidak ada. Halal itu boleh, bi itu dengan, halal itu boleh, boleh dengan boleh. Saya orang Arab, wah aku tidak paham. Wah, apa itu halal bihalal? Tapi ini satu kebiasaan yang bagus. Nanti semua kita saling merasa bersalah, saling memaafkan, sehingga tuntas dosa kita kepada Allah Ta'ala dengan tarbiyah Ramadan. Kemudian selesai urusan kita dengan sesama manusia dan dengan halal halal. Maka kita termasuk orang-orang yang bersih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini akan dijadikan hamba-hamba Allah yang terampuni dosa-dosa kita, sehingga kita kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya, mendapatkan undangan dari Allah. Karena tazkiyah selama Ramadan ini, pembersihan rohani kita selama Ramadan ini akan mendewasakan nafsu kita. Nafsu amarah, nafsu lawamah didewasakan menjadi nafsu mutmainnah. Karena memang nafsu itu tidak bisa dimatikan. Manusia ini mulia ya karena ada nafsunya, Pak. Tetapi nafsu yang bagaimana? Nafsu yang mutmainnah. Nafsu yang seperti inilah yang nanti akan mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang mempunyai nafsu yang mutmainnah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ini sungguh menggembirakan. Mudah-mudahan kita semua nanti termasuk ahli surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita memungkasi hidup kita ini dengan membawa iman Islam husnul khatimah. Demikian sudah 10 menit lebih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu tambahan keimanan bagi saya pribadi dan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk hamba-hamba Allah yang diterima semua amaliyah-amaliyah Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna